Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khalil. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Jalla wa Ala yang kembali menganugerahkan kepada kita taufik untuk ketaatan, kasih sayang sehingga kita bisa menghadiri salat berjamaah dan juga majlis ilmu yang di situ kita mengkaji ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama jamaah kaum muslimin perihal hak-hak Allah dan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dari akidah, tauhid, keyakinan-keyakinan, dengan harapan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah tetapkan di hari kiamat syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang Al-Imam Abu Hurairah suatu ketika kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah yaumal qiyamah?" Siapa orang paling beruntung wahai baginda Rasul dengan syafaatmu besok di hari kiamat? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul menjawab mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, tanpa mencampur adukan tauhid itu dengan kesyirikan, tanpa mencampur adukan tauhid itu dengan kezaliman. Itu orang yang paling beruntung di hari kiamat dengan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tujuan kehadiran kita jamaah kaum muslimin dalam rangka mempelajari apa yang mampu kita realisasikan dengan ilmu itu nilai tauhid. Mampu kita murnikan tauhid kita dan dapat kita raih syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nantinya. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengkhususkan satu tema pembahasan tentang hukum sebab akibat dalam tinjauan akidah dan tauhid. Itu merupakan bagian turunan dari pembahasan yang orang Arab dulu mengatakan ketika turunnya hujan dan mengaitkan turun hujan itu dengan peredaran benda-benda langit. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya rasa pembahasan al-istisqa bin nujum menjadikan bintang itu sebagai sebab turun hujan itu sudah kita jelaskan dalam 4 pertemuan dan kita cukupi dengan itu. Dan ingin saya menyimpulkan tentang pembahasan sebab akibat itu yang kemarin kita diskusikan. Kaum muslimin dalam hal sebab akibat itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar.
ada satu kelompok yang sama sekali tidak menetapkan apapun bentuk sebab akibat. Itu kaum Jabariyah. Hana tebak-tebak. Karena semua kita ini hanya berkutat dengan takdirnya Allah, dan kita terpaksa mengikuti apa yang Allah tetapkan. Ini juga sebagian orang-orang Asy'ariyah yang menafikan ta'lil dan menafikan sebab. Di sisi yang lain, jamaah kaum muslimin, ada kelompok yang kedua yang berulang kali juga kita ingatkan, ini keyakinan yang salah tentang sebab akibat. Berlebih-lebihan, gulu dalam menetapkan sebab akibat. Semua bisa dijadikan sebab. Di kelompok ini sering kita kenal dengan kaum ekstremis dari kalangan kelompok Sufiyah. Jadi semua dijadikan sebab. Sebab keberkahan, sebab pengampunan, sebab yang mendatangkan manfaat, sebab yang menolak kemudaratan. Akhirnya mereka tidak merujuk ketika menentukan sebab itu kepada dalil dari Al-Quran dan hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kali ini jamaah kaum muslimin kita dapati ahlus sunnati wal jamaati berdiri di pertengahan antara kedua kelompok ini. Kita menetapkan sebab dan efektivitas sebab itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Kalau Allah dan Rasul tidak menetapkan itu sebagai sebab, maka kita tidak menjadikan itu sebagai sebab. Jadi kita di pertengahan, Pak. Gulu tidak, berlebihan tidak, tapi tidak meyakini sama sekali tentang sebab juga tidak. Tapi kita berpegang dengan sebab-sebab yang syar'i ataupun sebab-sebab yang dibolehkan dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita merujuk ke kitab At-Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita lanjut di bab selanjutnya. Di sini disebutkan oleh pengarang kitab kita dengan judul Majaa fi karahiyati al-halfi bighairillah. Hukum seputar makruhnya bersumpah dengan selain Allah. Jadi yang akan kita bicarakan malam ini dan di malam selanjutnya yaitu tentang hukum bersumpah dengan selain Allah. Memang bukan tradisi masyarakat kita bersumpah. Anda yang pernah umrah, pernah pergi ke tanah Arab, kita dapati orang Arab itu memang tradisi mereka itu bersumpah. Bak jalan mula ulang sumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Bahkan untuk bersumpah pun mereka punya sirah, pola-pola kalimat yang sangat beragam. Itu tradisi orang Arab. Namun hukum yang kita kaji jamaah kaum muslimin, jika kita bersumpah, maka kewajiban kita dalam bersumpah itu harus bersumpah dengan nama Allah. Karena sumpah itu definisinya rabtun nafsi, mengikat diri kita untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan zat yang kita anggap itu agung. Itu sumpah. Demi Allah kita katakan, saya tidak akan melakukan itu. Demi Allah, saya akan melakukan itu.
Karena kita yakin Allah itu sangat agung. Ketika kita ingin meyakinkan lawan bicara kita untuk mempercayai apa yang kita bersumpah dengannya, maka kita bersumpah dengan zat yang paling agung dalam keyakinan kita. Dan itu Allah. Maka di sini lahirnya larangan bersumpah dengan selain Allah. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Selain Allah di sini jamaah kaum muslimin termasuk para nabi. Tak boleh kita katakan demi Muhammad, demi Rasulullah. Termasuk Ka'bah, demi Ka'bah. Termasuk orang tua. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan wala tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan orang tua kalian. Itu Umar ibn Khattab dan tradisi masyarakat jahiliyah. Umar di sisi baginda Rasul bersumpah bi abi, demi ayahku. Rasul menyanggah Umar mengatakan la tahlifu bi abaikum. Jangan kamu bersumpah dengan orang tua. Tradisi masyarakat jahiliyah, orang tua itu dianggap agung, besar. Jadi ketika mereka bersumpah dengan orang tua mereka. Ahlifu bi abi, aku bersumpah dengan bapakku. Aku bersumpah dengan ibuku. Aku bersumpah dengan moyangku. Mereka bersumpah bahkan dengan moyang. Ini jamaah kaum muslimin, hukum yang akan kita bicarakan. Semua kesyirikan itu lahir dari kurangnya ta'zim kita kepada Allah Ta'ala. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi, kata Allah. Mereka tidak sama sekali mengagungkan Allah sebagaimana keagungan yang layak untuk Allah. Kalau kita mengagungkan Allah, tidak mungkin kita akan bersumpah dengan selain Allah. Sebesar apa orang tua kita? Sebesar apa makhluk Allah kalau dibandingkan dengan Allah Ta'ala? Dalam satu hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat perbandingan antara makhluk Allah yang agung dibandingkan dengan sebagian makhluk Allah yang lain. Demi Allah, kata Rasul, kalau sekiranya kalian membandingkan bumi dengan kursinya Allah, dan kursi itu dalam Sahih Muslim dijelaskan oleh Nabi sebagai tempat kakinya Allah. Kalau kalian bandingkan langit dan bumi ini dengan kursinya Allah, maka itu seperti kalian melempar cincin fi ardil falah, di satu gurun yang sangat luas. Wallah, kata Rasul, kalau kalian bandingkan kursi Allah itu dengan arasnya Allah, maka seperti cincin itu dilempar di gurun pasir yang lain. Itu makhluk Allah yang bernama aras. Bagaimana dengan Allahu Akbar, Rabbul Alamin, pencipta segala sesuatu. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Kita tidak betul-betul mengagungkan Allah. Kalau kita betul-betul agungkan Allah, syirik itu enggak ada. Kalau kita tahu tentang hakikatnya Allah, enggak ada syirik. Karena orang semuanya akan tunduk, patuh, mengecilkan dirinya dan membesarkan Rabb-nya. Maka hakikat dari sumpah itu jamaah kaum muslimin, ada sesuatu yang kita anggap agung. Ketika kita berbicara, ingin orang lain percaya dengan apa yang kita sampaikan,
kita ikat apa yang akan kita lakukan itu dengan zat yang agung tadi. Maka di sini letak haram syirik atau kufurnya. Jadi syirik. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam At-Tirmizi, man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka. Ini hati-hati. Walaupun kita tahu masyarakat kita tidak punya tradisi sumpah. Secara umumnya kalau kita bersumpah, kita tetap bersumpah dengan nama Allah. Tapi kita mempelajari ini dan bisa menganalogikan untuk hukum-hukum yang lain yang di sana kita menyamakan kedudukan Allah dengan kedudukan makhluk. Jangan bersumpah. Kalau Anda harus bersumpah, maka bersumpah dengan nama Allah. Jangan sama sekali bersumpah dengan makhluk. Karena hukumnya apa? Dalam hadis disebutkan faqad kafara au asyraka. Maka dia sudah kufur dan dia sudah melakukan kesyirikan. Wallahi, kata Imam Abdullah ibnu Mas'ud, li an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min halfi bighairihi sadiqa. Ini kalimat yang luar biasa yang menunjukkan dalamnya ilmu Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, demi Allah. Kalau kamu sumpah lah, memang orang Arab galak bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah dengan nama Allah dan saya dusta. Itu lebih saya sukai dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah, saya jujur. Demi Allah yang kesemulit, dusta dia. Itu bagi Imam Abdullah ibnu Mas'ud lebih ringan dibandingkan bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Demi orang tuaku. Kemudian dia lanjutkan dengan kalimat yang jujur. Satu orang lagi dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi, demi Allah, billahi, demi Allah. Kemudian dia dusta. Kata beliau, itu lebih ringan. Ini coba kita kupas dulu ini. Ada orang bersumpah dengan nama Allah bohong, dusta. Dosanya berapa itu? 2. Yang pertama dosa dusta. Yang kedua bersumpah dengan nama Allah untuk dustanya. Besar itu dosanya, Pak. Banyak pedagang di luar itu yang bersumpah ketika menjual atau menjajakan barang dagangannya dengan nama Allah. Demi Allah, 20 ribu long. Padahal berapa 20 ribu. Apa kata Rasul? Al-yamin, sumpah itu munfikatun lisil'ah, melariskan daganganmu. Tapi Anda harus mengetahui, kata Nabi, wa mumhikatun lil barakah, tapi menghilangkan berkah. Laris betul, tapi berkah enggak ada. Dalam satu riwayat baginda Rasul mengatakan munfikatun lisil'ah wa mumhikatun lil kasab, melariskan barang dan menghilangkan pekerjaan. Jadi bukan berkahnya, but-but kan dia tinggal. Orang yang suka bersumpah, baca-baca sumpah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tema ini di sini kita ulang kaji judul babnya, majaa fi karahiyati al-halfi bighairillah. Apa yang datang dari wahyu Allah ataupun hadis baginda Nabi tentang makruhnya bersumpah dengan selain Allah.
Ini yang saya khawatir jamaah ketika mendengar makruh. Dalam pikiran kita nyebut baju sebagai makruh. Yang baik haram kan makruh ada masalah. Karena banyak tumpu kita mengatakan makruhnya rokok, hari ini kita masih merokok, makruh. Harus kita ketahui makruh kalau disebutkan oleh para ulama mutaqaddimin, itu maksud makruh itu adalah haram. Itu bukan makruh yang kita pahami dilakukan tidak masalah, tapi haram. Kalau Imam Syafi'i, nanti akan kita pelajari pernyataan Imam Syafi'i, wa kullu yaminin bighairillahi fahiya makruhah, kata beliau. Semua sumpah dengan selain Allah itu makruh. Jangan dipahami itu makruh boleh dilakukan, tidak berdosa. Makruh itu haram. Kalau Imam Ahmad mengatakan makruh, maka makruh itu hakikatnya haram. Makruh yang kita pahami itu definisi belakangan. Ulama mutaqaddimin tidak berani mengharamkan sesuatu karena mereka khawatir itu masuk ke dalam bab menghalal ataupun mengharamkan, dan itu haknya Allah. Maka mereka mengganti dengan lafaz makruh. Jadi harus kita pahami dulu. Ini temanya haram. Bukan haram kecil. Syirik. Kalau Anda meyakini zat yang Anda sebutkan ketika bersumpah itu tidak sama seperti keagungan Allah, tidak lebih besar dibandingkan keagungan Allah, maka para ulama sepakat itu syirik kecil. Ini kembali ke hukum sebab kemarin, karena banyak yang bertanya ke saya setelah kajian tentang masalah-masalah tertentu perihal sebab itu. Kalau keyakinannya itu tidak menyamakan Allah dengan makhluk atau lebih mengunggulkan makhluk dibandingkan Allah, itu masih dalam batasan syirik kecil. Tapi ketika Anda bersumpah dengan sesuatu dan Anda menganggap sesuatu itu keagungannya seperti Allah, atau dia jauh lebih besar dibandingkan Allah, ini sudah jatuh ke dalam syirik besar. Sama dalam perihal sebab-sebab yang bukan sebab syar'i. Ketika Anda meyakini misalnya, atau Anda menjadikan sebab itu sebagai pendatang manfaat lebih besar dibandingkan Allah atau sama seperti Allah, maka terjerumus ke dalam syirik besar. Ya, perlu kita wanti-wanti itu saudara kita kaum muslimin di luar. Ada yang takut dengan kubur, dengan makam melebihi ketakutan mereka kepada Allah. Ada yang mencintai makam, mencintai kubur melebihi cinta mereka kepada Allah. Tapi ya dengan Allah hanaya, tapi ya dengan kubur, ya. Ini sudah terjerumus ke dalam syirik besar. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke judul bab, majaa fi karahiyati al-halfi bighairillah. Hukum itu majaa dari hadis, dari firman Allah tentang larangan atau makruhnya bersumpah dengan selain Allah. Jadi kata selain Allah di sini jamaah kaum muslimin, semua makhluk Allah tanpa terkecuali. Gak boleh kita bersumpah. Selain Allah berarti boleh kita bersumpah dengan nama atau sifat Allah. Itu udah gak masuk ke dalam larangan. Kalau kita bersumpah dengan nama Allah, Bir-Rahman, demi zat yang maha penyayang, boleh. Atau dengan sifat Allah, seperti yang sering baginda Rasul bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya.
Siapa yang jiwa kita dalam genggamannya? Allah. Boleh. Dengan nama Allah semuanya boleh. Dengan sifat Allah semuanya boleh. Dengan satu dari makhluk Allah, seagung apapun makhluk itu, maka tidak dibolehkan. Nah, ini jamaah kaum muslimin, pentakziman kita. Kalau kita tidak perlu sumpah, jangan bersumpah. Yang hanapir lebek musumpah. Itu namanya aimanul laghi, sumpah sia-sia, bacut-bacut musumpah. Nanti dikhawatirkan dua kemungkinan, kata para ulama, bagi mereka yang banyak bersumpah, dia akan terperangkap ke dalam kondisi meremehkan sumpah. Hanai laki sumpah langsung bersumpah, langsung dia bersumpah, karena dia tidak menganggap ada esensi dari sumpah itu. Sumpah itu ada nilainya. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, dia akan terjerumus ke dalam kebohongan. Yang galak mau sumpah itu bisa terjerumus dalam kebohongan. Sumpah, akhirnya bersumpah palsu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala ta'ala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak akan menghukumi sumpah kalian yang sia-sia. Ini banyak penafsiran para ulama tentang sumpah laghi, yaitu sumpah yang terucap tanpa dikehendaki maksudnya. Itu sering orang Arab 5 minit tak pegahaba lehega sumpah, 10 minit tak pegahaba 15 haga sumpah. Itu sumpah laghi, sia-sia, itu enggak ada. Tidak ada arti. Karena itu tradisi mereka, sumpah itu keluar dari mulut mereka tanpa mereka sadari. Itu tidak dihukumi dan tidak ada kafarat sumpah. Itu pernah terjadi kepada baginda Rasul. Rasul suatu ketika datang A'rabi Badui, bertanya tentang, ya Muhammad, apakah engkau Rasulullah? Rasul mengatakan, betul, aku Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Kalau seperti itu, ajarkan aku tentang Islam yang menjadikan aku masuk surga. Rasul mengatakan, kamu tegakkan salat 5 waktu. Kamu halalkan yang halal, kamu haramkan yang haram. Puasa ditambah dalam satu riwayat, salat, puasa, halalkan yang halal, haramkan yang haram. Tiba-tiba dia mengatakan, wallah, demi Allah ya Muhammad, akan aku lakukan itu tanpa aku tambah sedikit pun, tanpa aku kurangi sedikit pun. Long tambahan, long kurangan. Saya salat 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram. La azidu ala dzalika syai'an. Dan itu tidak sedikit pun aku tambah. Tiba-tiba baginda Rasul mengatakan, wa abihi, demi ayahnya, dakhalal jannata in sadaq, dia akan masuk surga kalau dia jujur dengan pernyataannya. Nah, ini sumpah laghi. Karena memang tradisi orang Arab keluar kata-kata seperti ini tanpa maksud. Kalau kata Imam Malik, sumpah sia-sia itu seseorang yang meyakini sesuatu, rupanya ketika dia dapati kenyataannya berbeda dengan keyakinannya, dan dia sudah bersumpah untuk keyakinan itu tidak perlu dibayar kafarah. Kadang-kala kita yakin, datang ke rumah kita si fulan, kita mengatakan, demi Allah, si fulan Muhammad itu datang ke rumahku.
rupanya bantawa rumuhkan Muhammad itu enggak perlu kafarah, kata Imam Malik rahimahullah. Dalam ayat ini Allah mengatakan Allah tidak menghukumi kalian atas sumpah sia-sia kalian. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah menghukumi kalian atas sumpah yang kalian lakukan secara sungguh-sungguh. Karena tradisi masyarakat kita tidak bersumpah, kalau kita bersumpah pasti sungguh-sungguh. Jadi hampir bisa kita pastikan sumpah masyarakat kita itu sumpah, kalau dia tidak menjalankan sesuai sumpahnya, maka dia akan dibebankan dengan kafarah. Kita jarang bersumpah. Dalam fibulun hana 3 tamu sumpah. Apalagi kita yang sudah tahu hukum ini paling anti dengan sumpah. Kalau Al-Imam Ibnu Sirin pernah berdebat dengan satu tetangganya tentang kepemilikan satu barang, mendakwa bak tabah barang. Tetangganya mengatakan ini milikku. Al-Imam Ibnu Sirin yakin dengan hakul yakin itu miliknya. Beliau membeli dengan uangnya sendiri. Tiba-tiba tetangganya mengatakan, kalau kamu tidak percaya ini milikku, mari kita bersumpah. Ini ulung sumpahnya tadi. Dan anda juga bersumpah kalau itu milikku. Kata Imam Ibnu Sirin, kalau kamu minta dariku sumpah, coba ambil barang itu. Begitu pantang para ulama bersumpah. Jadi jangan sering bersumpah. Jangan suka bersumpah. Kecuali dalam kondisi memang sangat anda butuhkan. Di mahkamah, di pengadilan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala ma ankar, kan kaidahnya seperti itu. Bukti harus didatangkan oleh pendakwa, yang menolak dakwaan harus bersumpah. Ya, kita bersumpah untuk menguatkan dakwaan kita. Kalau tidak butuh jangan. Kalau memang anda harus bersumpah, maka anda bersumpah. Apa kata Nabi? Waman yahlif falyahlif billahi sadiqah. Siapa yang harus bersumpah, kata Rasul, maka dia harus bersumpah dengan Allah jujur dalam sumpahnya. Ini penting, jujur dalam sumpah. Waman hulifa lahu billahi falyarda. Kalau kalian ada orang bersumpah dengan nama Allah, maka kewajiban kalian ridha dan terima sumpahnya. Itu hukum asalnya seperti itu. Kalau kita berselisih dengan seorang muslim, tiba-tiba dia bersumpah, maka baginda Rasul memberikan kita perintah untuk menerima sumpahnya. Ya demi Allah atalung, kata ini lagi yang cok keron. Terima, ridhoi itu. Kecuali kalau memang kita ketahui dia dusta dan kita punya bukti. Kalau tidak ada, dah ikuti petunjuknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ridha terhadap sumpah dengan nama Allah Ta'ala. Maka nanti dalam ayat ini disebutkan fakaffaratuhu, kafarat sumpah itu memberi makan 10 fakir miskin dengan yang biasa kita berikan makan keluarga kita, atau memberikan mereka pakaian, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid, kalau tidak mendapati 3 hal itu, fasiyamu salasati ayyamin, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Tidak mesti berturut-turut, yang penting 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, itulah kafarat sumpah ketika kalian bersumpah. Di sini di penghujung ayat Allah tegaskan, wahfadhu aymanakum, maka jagalah sumpah kalian. Kata para ulama, menjaga sumpah itu, kalau belum bersumpah jangan bersumpah. Kalau sudah bersumpah, pastikan anda bersumpah atas kejujuran. Kalau anda tidak mampu melakukan apa yang sudah anda bersumpah, maka bayar kafarah.
Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.